ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kepadanya kami mohon pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, para sahabatnya yang mengikuti jejak beliau seluruhnya. Amma ba'du. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang cara untuk mendapatkan cinta Allah. Marilah kita raih sesuatu yang paling berharga dalam hidup dan kehidupan kita kelak, yaitu mardatillah, kecintaan Allah, ridha Allah, dan saatnya kelak jika kita dipanggilnya, Dia menyambut kita dengan seruannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Quran Surat Al-Fajr. Amin. Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahbah menempati derajat yang paling tinggi mencintai Allah dan Rasul-Nya, berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha agung dan maha mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Imam Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah, bahwasannya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat tergantung pada keikhlasan kalbu. Di sanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin, keimanan, dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang dirahmati Allah, tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah sebagai berikut. 1. Membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka itu adalah yang mencintai Allah. Sementara orang yang menunaikan kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya adalah sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah sunnah, dan amalan-amalan sunnah dalam haji dan umrah. 3. Melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku, melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikirnya kepadanya. Zikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang dicintai Allah. Rasulullah SAW
Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. 4. Cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri. Meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya, ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh makhluk. 5. Kontinuitas musyahadah atau menyaksikan dan makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya terkelana di taman ma'rifatullah atau pengenalan Allah yang paling tinggi. Barang siapa makrifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat dan af'al-af'al Allah dengan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang berbahagia. 6. Menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepadanya. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah. Oleh sebab itu tidak ada satupun kekasih yang hakiki bagi seorang hamba yang mampu melihat dengan mata batinnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi sifat manusia, ia akan mencintai orang baik, lembut dan suka menolongnya. Dan bahkan tidak mustahil ia akan menjadikannya sebagai kekasih. Siapa yang memberi kita secara lahir dan batin akan mengantarkan kepada rasa cinta yang mendalam kepadanya. 7. Ketertundukan hati secara total di hadapan Allah. Inilah yang disebut dengan khusyuk. Hati yang khusyuk tidak hanya dalam melakukan sholat, tetapi dalam semua aspek kehidupan ini akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki. 8. Menyendiri bersama Allah ketika dia turun kapan itu, yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya. Dengan melaksanakan sholat malam akan mendapatkan cinta Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.